baik dan luar biasa. Semangat. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan kita ini, kita awali dengan doa. Orang Kristen, Bangkitlah. baik adik-adik, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Jari jempol, Jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Ketuk tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu, kami semua dapat berkumpul di tempat ini, guna melaksanakan kegiatan kami bersama adik-adik pada hari ini, dengan tema, Kamulah Terang dan Garam Dunia. Kami mohon perlindungan dan bimbingan-Mu, agar kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turun deh. Adik-adik, sebelum kakak mereka lanjut dengan materi, kakak berlima akan memperkenalkan diri. Nah, pertama dari saya, nama saya Marieta Evita Nona Ertin, kakak dari Maumere, sekarang semester 4. Selamat sore adik-adik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Francisca Sadapoi, adik-adik bisa panggil kakak Ita, asal saya dari bawah Nagike. Selamat sore adik-adik, Sore. perkenalkan nama lengkap kakak Maria Novia Ribeiro de Laga, adik-adik bisa panggil kakak Novi, kakak dari Maokaro, tepatnya di Mundingasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krisnina Natrina Kue, biasa dipanggil Natri, asal Maonori Nagikeo. Perkenalkan, nama lengkap saya Rofini Siga Ima, biasa dipanggil Rui, asal dari Raja Wawo. Terima kasih. Sebelum kita lanjut lagi dengan materi, kita akan menyanyi satu lagu. Adik-adik tahu lagu Tua Gapat? Tahu. Jadi kita akan nyanyi sama-sama. Orang Kristen, Bangkitlah. Tua Gapat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum visioner. Tua Gapat, apa kabar? Jumpa lagi. Sobat Yesus, lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Sore jumpa lagi.
sobat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Terima kasih adik-adik. Tepuk salut untuk kita semua dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan dengan materi kita hari ini dengan tema Kamulah Garam dan Terang Dunia. Di sini kami mengharapkan agar kita semua mendengarkan dengan baik-baik karena ada beberapa pertanyaan dari materi ini. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan dengan materi, mari kita bersama-sama mendalami dan merenungkan sabda Tuhan. Kepada teman kita kami persilakan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Semoga Tuhan selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya, Inilah Injil suci kita menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Oke, baik adik-adik, setelah kita membaca firman tadi, mungkin kakak minta dari adik-adik, salah satu dari adik untuk membaca ulang. Yang bersedia? Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya, Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Oke, baik adik-adik, terima kasih kepada adik siapa? Dian. Dian. Ya, terima kasih kepada adik Dian. Mari kita berikan tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama dan minta adik Dian tadi untuk baca ulang. Sekarang kakak mempunyai pertanyaan. Kalau adik-adik mau jawab, akan ajukan tangan. Pertanyaan yang pertama, apa judul berikut tadi? Oke, adik yang siapa? Ren. Oh. Silakan adik. Garam dunia dan terang dunia. Oke, garam dunia dan Terang dunia. tepuk salut untuk Adi Red. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Pertanyaan yang kedua, siapa yang harus menjadi garam dan terang dunia? Nama siapa adik? Ecan, Ecan. Oke, silakan adik Ecan. kita sendiri. Oke. Jadi jawaban yang benar itu yang menjadi terang dan garam dunia itu kita sendiri.
Tepuk salut untuk Adi Eca. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sehingga kita disebut sebagai garam dan terang dunia? Maksudnya, apa yang adik-adik bisa lakukan sehingga adik-adik tuh bisa dibilang sebagai garam dan terang dunia bagi sesama. Mungkin adik mau menjawab? Oke. Saling menolong orang yang baik. Jangan tertawain, dia jawaban benar. Apalagi Buat baik kepada sesama. Nomor 7 bisa jawab, nomor 7 depan. 7. Atau baju merah bisa jawab. Kakak saya. Oh iya, saling membantu dan berbuat baik kepada sesama. Oke. Kasih jawaban adik Agus dengan adik Red. Benar ya? Saling membantu. Saling membantu, habis itu menolong orang yang susah. Itu sebagai perbuatan atau tindakan wujud nyata sebagai garam dan terang dunia. Adik-adik tahu tepuk salut ala Bejawa? Tahu. Tepuk salut buat adik berdua ala Bejawa. Tepuk salut. Mode, mode. Mode, mode. Mode. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi menegaskan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi garam dan juga terang bagi sesama dan bagi dunia. Kita menjadi garam berarti harus menjadi dampak yang positif. Maksudnya positif itu perbuatan-perbuatan yang baik seperti menolong orang, terus membantu meminjamkan pulpen di sekolah. Nah, itu. Sebab jika garamlah tidak merasa asin, maka garam tersebut tidak bisa menjadi dampak bagi yang lain. Itulah yang membedakan garam dari bumbu dapur yang lainnya. Mengapa kita ibaratkan sebagai garam dan bukan lada? Karena garam mampu memberikan rasa asin sehingga menyebabkan dampak bagi setiap masakan yang diberikan. Dan garam juga bisa digunakan dalam banyak hal. Misalnya dalam membuat sayur. Sementara lada dia tidak bisa menjadi seperti garam. Sehingga Tuhan mau kita menjadi garam bagi dunia, supaya kita bisa menjadi dampak bagi semua orang dalam nama Tuhan semakin dipermuliakan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita lihat dan sudah kita dengar dalam bacaan tadi, di ayat 13 Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Demikianlah Tuhan mau kita menjadi garam, supaya kita bisa berdampak bagi sesama. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi tawar, sehingga kita tidak menjadi dampak bagi sekitar kita. Selain menjadi garam, Tuhan juga mau kita menjadi terang yang bercahaya bagi sesama. Menjadi terang supaya kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan, supaya semua orang yang melihat kita dapat melihat kemuliaan Allah Bapa di dalam diri kita. Kita menjadi terang tidaklah harus menjadi public speaking, tetapi dengan kita menunjukkan kasih kita terhadap semua yang Tuhan izinkan terjadi. Misalnya, kita tidak terlambat masuk sekolah dan kepada orang tua dan selalu memuliakan Tuhan. Semua itu sudah menunjukkan kita beda dari orang lain. Sehingga tanpa kita sadari bahwa kita menjadi terang bagi sesama kita. Sekecil apapun terangmu, tetaplah dan jangan pernah minder. Dan ingat, jangan pernah padamkan terangmu itu. Biarlah terangmu bersinar dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Oke adik-adik. Kami Siap.
Orang Kristen, Bangkitlah. adik-adik tahu kau lagu Kami Agung Ende? Tahu. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sekarang kita lanjut dengan pendalaman materi ya. Saya harap adik-adik mendengar dengan baik.
dengan tema Kamulah Garam dan Terang Dunia. Yesus memberikan identitas baru kepada para muridnya dan tentu saja juga kepada kita muridnya pada zaman ini. Apa identitas baru itu? Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ya, garam dan terang dunia inilah identitas baru murid-murid Kristus. Kita tahu garam dan kita pun tahu terang. Garam rasanya asin dan merupakan bagian dari bumbu masak yang membuat makanan terasa sedap dan enak. Maka, biasanya garam mudah ditemui di dapur. Selain untuk memasak, garam ternyata multifungsi. Garam bisa berfungsi mengawetkan makanan atau ikan, mengurangi rasa pahit kopi, membersihkan lemari pendingin, membersihkan kotoran dan perabot dapur, meredakan luka gigitan serangga, membersihkan noda air, menghilangkan bau, menguatkan kuku rapuh. Garam memiliki fungsi positif yang berdaya guna dalam kehidupan. Demikianlah hendaknya kita yang adalah garam dunia. Sebagai murid Kristus, kita diutus menjadi pelezat kehidupan, memberi rasa nikmat dalam persahabatan dan pergaulan sehari-hari. Di samping itu, sebagai garam dunia, kehadiran kita di tengah keluarga, masyarakat, atau lingkungan kerja hendaknya menguatkan yang rapuh, menghilangkan dan membersihkan noda dan bau dosa, bersama-sama berupaya membersihkan kotoran-kotoran kehidupan yang membuat hidup bersama. Terang menyinari suatu dan memikirkan kegelapan sehingga menjadi nyata dan jelas. Dengan terang, orang melihat dan mengenali sesuatu dengan jelas. Dalam terang, segala sesuatu terungkap, terlihat dan terkenali. Dengan terang, orang juga dihindarkan dari kesalahan. Orang yang menyusuri jalan atau lorong membutuhkan terang supaya tidak salah jalan dan berdoa dalam jalur yang benar. Terang membantu setiap orang. Demikianlah hendaknya kita yang adalah terang dunia. Dengan identitas ini, kita diutus membawa terang dalam kehidupan bersama. Kita diutus menunjukkan jalan yang benar dan bukan yang menyesatkan. Sebagai murid-murid Tuhan, hendaknya kita menjadi pembimbing bagi yang tersesat dan memberikan pengharapan serta dukungan motivasi bagi yang patah semangat. Kehadiran kita di tengah keluarga atau masyarakat menjadi keluarga atau masyarakat menjadi kehadiran yang menenteramkan dan bukan yang mencemaskan. Oke, baik adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mendengar pendalaman materi tadi. Sekarang kita lanjut dengan permainan. Orang Kristen, Bangkitlah. Oke adik-adik, masih semangat? Masih. Kurang semangat. Masih semangat? Masih. Kami minta dari adik Red untuk
Tepuk semangat. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Beri semangat. Spirit, 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 bom, bom, spirit, 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 bom, bom. Jadi kita akan bermain suatu permainan. Jadi kakak di sini akan menjelaskan bagaimana cara memainkan permainan. Yang pertama permainan ini dimulai dengan ibu berkata. Ibu berkata. Berarti kalau kakak bilang, misalnya lompat. Kalau tidak diawali dengan ibu berkata, berarti jangan lompat. Kecuali ibu berkata, lompat. Baru adik-adik lompat. Kalau ada yang bergerak, kakak minta adik-adik untuk maju di depan untuk goyang. Kalau adik-adik kalau bergerak, berarti adik-adik langsung keluar dari sana, dan baru goyang nanti. Mengerti atau tidak? Belum mengerti. Oke, gini, permainan ini itu tuh diawali dengan ibu berkata. Kalau kakak bilang ibu berkata lompat, berarti adik-adik harus lompat. Kalau kakak bilang lompat, adik-adik ada yang lompat, berarti adik salah. Harus ada atau diawali dengan ibu berkata. Oke, kita mulai. Kakak kita ikut juga ya. Ibu berkata, ibu berkata, lompat. Ada lompat juga ya? Ibu Ibu berkata, Ibu berkata, lompat 2 kali. 1, 2. Lompat. Ayo maju maju, jangan malu-malu. Ayo maju maju, jangan malu-malu. Tidak di sini tidak berubah. Biar. Gimana? Saya harus 2 orang. Satu. Bukan ada satu. Hindi ba us? Haba Romeo. Tepuk tangan. Oke, jadi kalau ada yang salah jangan tolak-tolak ya.
berkata, duduk. Jika ikut ayo maju maju, jangan malu malu, ayo maju maju, jangan malu malu. Jika maju, jika maju sih. Betul sih. Akhirnya maju. Akhirnya maju. Bukan yang adik-adik yang tadi maju sih. Mario yang ikut. Aleta ada. Aleta. Wahai sobatku, mari bersama, hati senang bahagia bersamamu kawan. Hingga saat jangan bimbang dan jangan ragu, dalam Yesus yang inginkan berlalu. Jangan ajak teman mari menari, jangan lupa berikan tepuk salut. Salut, 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 salut. Siap melangkah menjadi utusan, jadi misionaris Yesus yang berbelas kasih. Tak usah kau takut, buang rasa cemasmu, Yesus sahabatmu pasti bersamamu. Kristen kami siap, HJPA open lengwi. Jadi misionaris Tuhan Yesus siap, mantap, oke. Kristen kami siap, HJPA open lengwi. Jadi misionaris Tuhan Yesus siap, mantap, oke. Kami di sana, kami di sini, jadi misionaris Yesus yang sejati. Children every children, sebarkan kasih sukacita Yesus. Terima kasih. Siap, siap. Ibu berkata ke kiri. Ibu berkata ke depan. Jika tatap Mundur. Eca. Ibu berkata tersenyum. Halo. Ibu berkata ke kiri. Ke kanan. Salah, ibu berkata Jadi kalian semua salah semuanya goyang tanpa musik. Nyanyi. Oke, nyanyi. Ini lagu apa? Kita belajar Pancasila. Bangun dan Ini satu orang oh iya maju sih.
Bangun dan bukalah mata. Tiga. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan terus berani, ikhlas terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tepuk salut ala Moni. Atafai, Ataki, Atafai, Ataki, Sare. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turun deh. Ini gua mau turun. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menyimpulkan semua kegiatan kita tadi dari materinya, terus pendalaman kitab suci menjadi satu. Sebagai garam dunia, kehadiran kita di tengah keluarga, masyarakat, atau lingkungan kerja hendaknya menguatkan yang rapuh, menghilangkan dan membersihkan noda dan bau dosa. Bersama-sama berupaya membersihkan kotoran-kotoran kehidupan yang membuat hidup bersama. Terang menyinari sesuatu dan menyingkirkan kegelapan sehingga menjadi nyata dan jelas. Dengan terang, orang melihat dan mengenali sesuatu dengan jelas. Dalam terang, segala sesuatu terungkap, terlihat dan terkenali. Dengan terang, orang juga dihindarkan dari kesalahan. Orang yang menyusuri jalan atau lorong membutuhkan terang supaya tidak salah jalan dan berada dalam jalur yang benar. Terang membantu setiap orang. Kita sebagai anak-anak penerus generasi gereja, kita harus lebih aktif dan harus mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan rohani maupun jasmani. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita hari ini, kita akan menutupinya dengan doa. Orang Kristen, Bangkitlah.
Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Jari jempol, Jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketuk tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang kegiatan kami pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi sesama kami dan masa depan kami. Ya Bapa, jadikanlah kami juga anak-anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Serta bimbinglah kami selalu agar kami sebagai anak tetap menjadi garam dan terang bagi keluarga kami, dan kuatkanlah kami agar kami mampu menjadi anak-anak terang dalam kehidupan selanjutnya. Semua doa dan pujian ini kami sampaikan ke hadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pendek-pendek, lihat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Oke adik-adik, pesan dan kesan dari kakak berlima. Terima kasih yang sudah menemani kakak berlima dalam membahas materi tentang kamulah terang dan garam dunia. Dengan selesai dan sukses. Dan terima kasih juga kepada Bapak Mama yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati adik-adik atau Bapak Mama. Untuk adik-adik, semoga apa yang sudah dapat dari sini adik-adik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Pesan dan kesan dari kakak berlima. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa menemani kakak berlima dengan baik dan sukses. Kakak mohon apa yang kamu dapat hari ini atau sore ini dapat diterapkan dalam lingkungan hidup sehari-hari. Kakak mohon apabila ada kata atau tindakan kami berlima yang menyentuh hati adik-adik semua, kakak minta maaf. Terima kasih. Orang Kristen, Bangkitlah. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita akan menyanyi dan menggerak bersama.